Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal persiapan CPNS 2021. Dan sekarang kita masuk ke part 13 dan sekarang kita akan membahas TIU lagi teman-teman ya. Dan tema kali ini adalah duduk melingkar ya. Karena di CPNS tahun 2020 kemarin banyak sekali soal tentang posisi duduk, khususnya duduk melingkar. Oke, tapi sebelum teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan di video kali ini nanti akan saya kasih triknya teman-teman, trik mengerjakan soal-soal tentang duduk melingkar. Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya ya. Jadi misalnya soalnya seperti ini ya. Ini kita masuk ke nomor 16 ya. Jadi nomor sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi pada suatu acara terdapat 8 orang yang duduk melingkar mengelilingi meja bundar ya. Kedelapan orang tersebut adalah Aga, Bayu, Caca, Doni, Edo, Firsa, Gilang, dan Heni. Posisi mereka adalah sebagai berikut ya. Ini ketentuan duduk mereka ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita akan baca sambil kita membuat sketsanya. Dan dari gambaran di atas siapakah yang duduk di samping Aga ya. Oke ya teman-teman, diketahui duduk di meja bundar ya. Kita bisa menggambarnya seperti ini ya. Misalnya duduk di meja bundar. Nah, kemudian kita akan memberikan titik-titik dulu. Karena ada 8 ya, jadi triknya ya. Jadi trik di sini itu adalah yang pertama itu silahkan teman-teman gambar dulu ya. Gambar dulu sketsanya. Sketsa, kemudian ikuti soalnya per kalimat ya. Ikuti soal per kalimatnya ya. Per kalimat. Oke. Ya, per kalimat itu artinya misalkan ini ada 8 orang ya, teman-teman harus menuliskan 8 titik ya. 8 titik otomatis di sini bisa saling berhadapan ya, seperti itu. Ini berhadapan dengan ini. Kemudian yang ini berhadapan dengan yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, ini ada 8 ya dan saling berhadapan ya. Oke, ke-8 orang tersebut adalah A, B, C, D. Kita bisa memberikan inisialnya saja ya, teman-teman. Jadi kita berikan inisial saja. Misalkan Aga itu kita tulis A, Bayu kita tulis B, Caca C, Doni D, kemudian Edo, Firsa, Gilang, dan Heni ya, seperti itu ya. Kemudian kita baca per kalimat teman-teman. Edo duduk berseberangan dengan Aga ya. Edo duduk berseberangan dengan Aga. Artinya teman-teman bebas meletakkan di mana Edo ya, kemudian meletakkan Aga berseberangan. Misalkan Edo saya letakkan di sini ya. Edo di sini artinya Aga pasti di sini ya, karena berseberangan dengan Edo dan Aga itu berseberangan. Jadi seperti ini. Oke. Kita sudah dapatkan kalimat yang pertama. Kemudian kita coba kalimat yang kedua ya. Firsa duduk di antara Heni dan Caca. Jadi Firsa duduk di antara Heni dan Caca, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini teman-teman tidak boleh menuliskan langsung di sketsa lingkarannya. Jadi teman-teman harus menuliskan dulu di luar. Kenapa? Karena di sini masih ada 2 kemungkinan. Bisa saja Heni, Firsa, Caca di atas, bisa saja di bawah, dan posisinya bisa terbalik. Kita akan baca informasi yang lainnya dulu ya. Intinya kita sudah menuliskan informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga, Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Caca dan Doni ya. Caca dan Doni tepat duduk berhadapan ya. Caca dan Doni ya. Artinya kita juga simpan dulu. Ini berhadapan ya. Artinya saling berhadapan-hadapan. Kemudian Heni duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Ini tadi sudah ya. Kemudian yang ini Heni duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Aga di sini ya. Terpisah 2 kursi berarti 1, 2 ya. Terpisah berarti bisa kita letakkan di sini Heni ya. Heni bisa kita letakkan di sini atau di sini juga boleh teman-teman, Heni ya. Yang penting 2 kursi
terpisah. Nah, kemudian kita sudah tahu letak Heni. Kemudian setelah Heni itu sampingnya ada Firsa dan juga Caca ya. Artinya di sini bisa kita tuliskan Firsa, di sini bisa kita tuliskan Caca seperti itu. Nah, kemudian tadi informasi yang ketiga, Caca itu berseberangan dengan Doni ya. Berarti Caca di sini ya. Otomatis Doni ada di sini. Oke ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, kemudian Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Doninya di sini ya. Ya, artinya di sini pasti adalah Gilang dan kemudian di sini adalah Bayu ya. Karena Gilang berada di antara Bayu dan Doni. Oke, teman-teman, sudah ketemu semua ya. Nah, sekarang kita tinggal menjawabnya ya. Jadi dari gambar di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Aga ada di sini, teman-teman. Ya, yang di samping Aga siapa? Bayu, kemudian Caca ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Bayu dan Caca. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi teman-teman silahkan triknya disketsakan dulu. Kalau orangnya genap, maka pasti ada yang berhadapan ya, seperti ini ya. Jadi ini kan berhadapan seperti ini. Nah, tapi kalau soalnya ganjil itu teman-teman mungkin bisa diacak. Yang penting antar jaraknya itu sama. Kemudian dibaca per kalimatnya seperti ini. Dan kalau ada kalimat yang belum jelas, jangan langsung dimasukkan ke sketsanya. Misalkan ini tadi soal yang nomor pernyataan yang nomor 3 ini tadi. Itu jangan langsung dimasukkan ke gambar. Kita tuliskan dulu di luar karena masih ada kemungkinan yang lainnya, letak posisinya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada soal 1 ya. Meja bunda terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. A duduk di depan B, C, dan 3 kursi sebelah kanan B. Sebelah kanan dan kiri B berturut-turut diisi oleh E dan F. Kursi mana yang paling kosong ya. Jadi teman-teman silahkan bisa dikerjakan ya. Silahkan dicoba. Kemudian silahkan dijawab di kolom komentar ya, di kolom komentar. Oke teman-teman, oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, channel pendidikan, dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di part 14 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.